Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di perkuliahan Hukum Internasional. Kali ini kita akan mendiskusikan terkait dengan pengantar hukum internasional. Nah, sebagai info awal bahwa mata kuliah Hukum Internasional ini merupakan salah satu mata kuliah wajib untuk Prodi Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Dan mata kuliah ini hadir untuk teman-teman mahasiswa yang berada di semester 5. Harapannya semoga bisa mengikuti mata kuliah ini dengan baik sehingga nanti hasilnya juga akan memuaskan. Nah, mari kita masuk ke pembahasan, yakni hukum internasional. Apa itu hukum internasional? Sebelum masuk ke dalam pengertian ataupun definisi dari hukum internasional, kita lebih dahulu masuk kepada peristilahan dari hukum internasional itu. Bahwa terminologi hukum internasional yang digunakan di Indonesia merupakan padanan dari istilah bahasa asing, yaitu international law atau dari bahasa Inggris, kemudian dari bahasa Prancis droit international, dan juga Belanda international recht. Itu adalah istilah-istilah bahasa asing terkait dengan hukum internasional. Nah, kemudian juga selain 3 tadi peristilahan, istilah yang kemudian juga memiliki padanan yang sama dengan hukum internasional adalah the law of nation atau droit des kings, hukum bangsa-bangsa. Ini juga merupakan padanan istilah yang seringkali disebut oleh para pakar hukum internasional. Nah, namun ketika kita membandingkan istilah hukum internasional dengan hukum internasional semu atau quasi international law, ini sangatlah berbeda pokok kajiannya. Sebab apa? Sebab dalam quasi international law itu subjek hukum yang ada di dalamnya tidak memiliki kualitas sebagaimana layaknya subjek hukum di dalam hukum internasional. Ya, sebagai contoh adalah perjanjian konsesi antara perusahaan minyak dengan suatu negara berdaulat. Misalnya ketika di Indonesia ini kita ada perusahaan tambang ya, yaitu McMoran dari Amerika Serikat yang melakukan perjanjian pertambangan dengan negara Indonesia, yaitu hubungan perjanjian antara McMoran dengan Indonesia bisa disebut sebagai hukum internasional semu. Namun kita tidak akan belajar hal tersebut sebab kajian kita lebih luas lagi, yaitu terkait dengan hukum internasional. Nah, pengertian hukum internasional dari beberapa pakar telah mengungkapkan beberapa poin ataupun beberapa pengertian dari hukum internasional. Berdasarkan pengertian ataupun definisi yang disebutkan oleh Mohtar Kusumaatmadja, hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah-kaidah dan juga asas-asas yang mengatur hubungan ataupun persoalan yang melintasi batas negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain bukan negara, atau subjek hukum bukan negara satu dengan yang lainnya. Kemudian menurut Starke bahwa hukum internasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan juga peraturan-peraturan tingkah laku, di mana negara-negara tersebut merasa saling terkait dan
Dengan demikian, mereka menyepakati satu ketentuan hukum yang mana mereka harus menghormati dan juga mematuhinya dalam hubungan antar negara tersebut. Kemudian menurut Wallace bahwa hukum internasional merupakan peraturan-peraturan juga norma-norma yang mengatur tindakan negara dari kesatuan lain yang pada suatu saat diakui memiliki kepribadian internasional seperti organisasi internasional dan juga individu dalam hal hubungan satu dengan yang lainnya. Nah, dari beberapa pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa hukum internasional itu merupakan seperangkat aturan, seperangkat norma, seperangkat kaidah, seperangkat pedoman yang mengatur hubungan antara subjek hukum di dalam hukum internasional, yaitu antara negara dengan negara, antara negara dengan subjek hukum bukan negara, antara subjek hukum bukan negara dengan subjek hukum bukan negara yang lain. Dan dari pengertian hukum internasional ini dapat kita ambil satu kesimpulan bahwa subjek hukum internasional ini ada banyak, ya, ada negara dan subjek hukum bukan negara, di antaranya organisasi internasional dan juga individu. Nah, kemudian apa sebetulnya perbedaan antara hukum internasional dengan hukum nasional? Ya, hukum nasional itu digunakan oleh masyarakat nasional, masyarakat di suatu negara. Sedangkan hukum internasional itu dipakai oleh masyarakat internasional. Kajiannya dan cakupannya lebih luas. Lalu siapakah yang menjadi masyarakat nasional dan siapakah yang menjadi masyarakat hukum internasional? Nah, sebelum masuk ke sana, kita akan kembali mereview ataupun kemudian flashback terkait dengan cabang ilmu hukum, ya, sebagaimana yang bisa kita gambarkan bahwa ilmu hukum itu ibarat sebuah pohon, yang mana pohon tersebut memiliki banyak cabang, memiliki banyak ranting. Nah, cabang-cabang itu terdiri dari cabang hukum pidana, cabang hukum tata negara, cabang hukum internasional, cabang hukum administrasi negara, cabang hukum perdata. Dari banyaknya cabang-cabang yang ada dalam pohon hukum tersebut, apabila kita klasifikasikan, kategorikan, maka akan bisa diambil satu konklusi bahwa cabang-cabang tersebut terdiri dari dua macam rezim hukum, yakni rezim hukum privat dan rezim hukum publik. Apa itu hukum privat, apa itu hukum publik? Kita flashback kembali di pelajaran ilmu hukum, begitu ya, bahwa hukum privat merupakan hukum yang mana mengatur jalannya hubungan antara subjek hukum berupa individu ataupun manusia, naturliah person, dengan reh person, ataupun antara naturliah person dengan naturliah person, atau reh person dengan reh person. Dan di sini negara hanya memiliki kewenangan untuk mengatur, namun negara kemudian tidak ikut campur di dalamnya. Nah, berbeda halnya dengan hukum publik, di mana negara menjadi salah satu subjek hukum di dalamnya, yakni contohnya adalah di dalam hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan juga hukum internasional. Nah, supaya kita lebih paham lagi
supaya lebih kemudian mengetahui apa signifikansinya, kita akan membedahnya satu persatu dari mulai subjek hukum. Nah, subjek hukum perdata seperti yang tadi saya sampaikan adalah orang dan juga badan hukum. Kemudian subjek hukum pidana ada negara dan pelaku tindak pidana. Negara di sini mewakili korban untuk menuntut haknya atas apa yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Nah, negara diwakili oleh jaksa penuntut umum di sini. Kemudian subjek hukum tata negara. Subjek hukum tata negara adalah pemerintah dan juga rakyat. Ya, pemerintah di sini adalah lembaga-lembaga negara, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga legislatif. Subjek hukum administrasi negara, yaitu pejabat administrasi negara dan juga rakyat. Lagi-lagi ada negara dan ada rakyat. Kemudian subjek hukum internasional ini memang berbeda dengan subjek-subjek hukum yang lain. Sebab subjek hukum internasional ini sangat banyak. Ada negara, ada organisasi internasional, kemudian Palang Merah Internasional, Kota Vatikan atau Negara Vatikan, kemudian belligerent, dan individu. Nah, khusus untuk individu hanya untuk mereka yang melakukan kejahatan internasional. Nah, selain ada istilah hukum internasional, seringkali juga kita sering mendengar adanya hukum perdata internasional. Nah, hukum internasional dan hukum perdata internasional ini kajiannya berbeda. Hukum internasional masuk ke dalam wilayah publik, namun hukum perdata internasional masuk ke dalam ranah privat ya, karena dari subjek hukumnya itu juga sangat berbeda sekali. Jadi hukum perdata internasional ini adalah perluasan dari rezim hukum perdata. Dan dapat disimpulkan bahwa hukum perdata internasional merupakan kaidah ataupun asas hukum yang melintasi hubungan keperdataan, namun yang melintasi batas negara, ya. Atau dapat juga dikatakan bahwa hukum perdata internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum keperdataan antara para pelaku hukum yang tunduk pada hukum perdata nasional yang berlainan. Misalnya di negara Indonesia dengan negara Malaysia, negara Indonesia dengan negara Australia. Contoh adalah perkawinan campuran yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dengan warga negara asing ya. Itu adalah contoh dari perdata internasional. Kemudian hukum internasional sendiri dapat disimpulkan bahwa mengatur hubungan yang melintasi persoalan batas negara namun yang bukan bersifat perdata. Jadi kajiannya lebih luas lagi ya untuk hukum internasional. Nah, kemudian terkait dengan sifat hubungan. Sifat hubungan di dalam hukum internasional. Sifat hubungan dalam hukum internasional ini bersifat koordinatif. Artinya bukan kemudian top down tapi sejajar, koordinatif, di mana antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain itu sama, sejajar dan setara. Sifat hubungannya itu seperti antara ketua kelas dengan mahasiswa pengikut mata kuliah ya, bukan antara dosen dengan mahasiswa pengikut mata kuliah. Oke, kemudian batasan hukum internasional ini terdapat prinsip asas hukum dan juga norma kaidah hukum. Yang mana prinsip-prinsip hukum yang ada dalam hukum internasional berlaku universal ya. Seperti asas pacta sunt servanda, kemudian asas resiprositas dan juga asas kesamaan hukum. Kemudian yang kedua adalah bahwa hukum internasional ini berfungsi untuk melandasi hubungan antara subjek-subjek hukum internasional dan mengatur persoalan hukum publik yang bersifat lintas negara, borderless ya, dan lagi-lagi bersifat publik. Nah,
Isu yang akan dibahas dalam mata kuliah hukum internasional seperti ada pengertian ya, kemudian sifat hubungan, sejarah hukum internasional, hubungan antara hukum nasional dengan hukum internasional, subjek hukum internasional, sumber hukum internasional, kemudian wilayah dan yurisdiksi. Ya, saya kira cukup apa yang kemudian saya sampaikan. Kita akan lebih banyak untuk berdiskusi dan silakan teman-teman mahasiswa untuk menyampaikan pertanyaan ataupun hal-hal yang kemudian mungkin belum difahami. Ya, sebelumnya saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.